menjadi prasyarat mungkin tadi sudah banyak diceritakan. Jadi statusnya adalah satu guru tetap atau non PNS atau guru yayasan diangkat sebagai guru sampai dengan tahun 2015, sudah punya NUPTK, kemudian mengkualifikasi tercatat secara dapodik itu memiliki kualifikasi S1 atau D4 setinggi-tinggi 58 tahun per 31 Desember dan seterusnya. Utamanya statusnya adalah belum bersertifikasi. Sisanya karena itu tidak ada data-data tersebut, maka sisanya itu dilakukan proses unggah file. Proses unggah file yang nantinya itu adalah merupakan bagian dari seleksi administrasi. Jadi itu nanti Bapak Ibu persiapkan. Jadi mungkin sebagai tahap awal SK pengangkatan pertamanya dipersiapkan, SK pengangkatan 2 tahun terakhir atau SK pengangkatan bagi kepala sekolah, kemudian SK pembagian tugas pengajar bagi Bapak Ibu guru dan fakta integritas. Khusus untuk fakta integritas ini format sudah disediakan di dalam aplikasi. Bapak Ibu bisa unduh untuk kemudian mengisi pada tanggalnya yang telah ditetapkan. Rencana jadwal ini juga sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada hal yang perlu kami tegaskan kembali dan berulang-ulang kami tegaskan, insya Allah bahwa proses pendaftaran baru pertama. Jadi pertama itu dibuka besok dan berakhir tanggal 19. Jadi proses registrasi, unggah berkas dan administrasi itu berakhir tanggal 19 untuk pendaftar baru. Senyampang dari itu, teman-teman dari LPMP akan melakukan proses verbal per tanggal 15 hingga tanggal 25. Jadi nanti artinya setelah tanggal 19 yang mendapat kesempatan untuk melakukan proses registrasi adalah yang statusnya itu diminta diperbaiki oleh teman-teman dari LPMP yang melakukan verbal. Misal Reza kirim berkas tanggal 19, kemudian diverifikasi oleh teman-teman LPMP, ternyata kurang, misalnya fotonya kurang jelas atau scan-nya kurang bagus atau macam-macam yang tidak terbaca, maka teman-teman LPMP akan memberikan notifikasi untuk melakukan proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini bisa berlangsung hingga tanggal 25. Tapi jangan mepet-mepet. Kadang-kadang Bapak Ibu juga mepet-mepet sehingga nanti di ujung tidak ada kesempatan lagi semisal salah. Jadi kalau ada notifikasi, ada catatan dari teman-teman LPMP, segera lakukan proses perbaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Jika masih ada kesalahan, nanti masih ada waktu untuk melakukan proses perbaikan. Yang jadi problematika adalah kalau Bapak Ibu di ujung ternyata itu ada kesalahan, waktu perbaikan habis, yaitu tanggal 25 atau tanggal 25, tanggal 27 habis sudah. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses perbaikan lagi. Nah, setelah tanggal 27 nanti akan diseleksi sehingga dan akan diumumkan hasilnya untuk yang lolos seleksi administrasi dan informasi tahapan berikutnya. Jangan sungkan-sungkan, maksudnya jangan ragu untuk mengakses IMPKB-nya secara berkala Bapak Ibu, karena pengumuman dan apalagi ini kalau saya sedikit menambahkan, ini menjelang kalau teman-teman di umat muslim ini libur hari raya ya, tanggal 29 sampai tanggal 8. Jadi sambil libur ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sambil mengakses IMPKB masing-masing. Nah, karena informasi itu akan disampaikan di sana. Nah, bagaimana mekanisme registrasinya? Ingat Bapak Ibu, laman kita resmi cuma satu ya, tidak ada yang lain. Laman kita yang resmi yaitu http://ppg.kemdikbud.go.id, tidak ada yang lain. Nah, di situ ada tombol login, di sana gunakan akun SIM PKB Bapak Ibu guru masing-masing, juga Bapak Ibu yang kepala sekolah. Ingat 2000 sekian @guruku.id itulah akun SIM PKB Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga saya perlu tambahkan sedikit ya, mungkin ada beberapa yang sudah terlanjur atau kebablasan dan lain sebagainya untuk mendaftar di program lainnya ketika ditanyakan email gitu ya. Kalau Bapak Ibu statusnya sebagai guru atau kepala sekolah, sebenarnya adalah yang digunakan sebagai akun adalah yang angka 20 sekian @guru.id, guruku.id.
Itulah merupakan yang penanda bahwa Bapak Ibu dari unsur guru atau KS atau TND. Kadang-kadang memang ada program-program yang membutuhkan tenaga seperti fasilitator. Kemudian Bapak Ibu membantu. Seharusnya pada saat kegiatan aktivitas fasilitasi, Bapak Ibu menyampaikan kepada teman-teman program lain yang meminta bantuan atau melibatkan Bapak Ibu dalam kegiatan tersebut, akun SIM PKP-nya. Bukan dibuatkan akun SIM PKP baru berbasis email, tapi tunjukkan saja akun SIM PKP yang sudah Bapak Ibu miliki. Tidak ada masalah sebenarnya. Nah, ini untuk di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya akun itu bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dipakai untuk apa saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak akun SIM PKP itu, karena akun SIM PKP sudah mendukung skema multi role di sana. Ketika ada program-program yang lain. Jadi Bapak Ibu, utamanya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, ketika nanti login, gunakanlah akun gurunya, akun SIM PKP masing-masing. Tahapannya ya kandidat ini saya pikir sudah kelihatan, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan notifikasi ini sudah jelas nanti sebagai kandidat. Kemudian nanti lulus seleksi administrasi. Jadi tahap ini masih tahap awal seperti yang Pak Direktur sampaikan tadi, proses masih panjang. Setelah seleksi administrasi nanti lulus seleksi akademik. Teman-teman yang di tahap 1 sudah sekarang melakukan proses seleksi akademik. Masih panjang lagi konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan, lapor diri hingga pelaksanaan PPG. Nah ini tahap 2 saya ingin menegaskan bahwa cut off-nya per 21 Maret sumber data pokok pendidikannya. Nah, bagaimana tayangan yang ada di SIM PKP ketika Bapak Ibu login? Jika Bapak Ibu terundang tanggal 15, saat ini kan cuma notifikasi pemberitahuan bahwa Bapak Ibu terundang untuk mengikuti PPG, kemudian silakan ikuti. Nah, besok akan ada detail data seperti ini. Ini contoh saja. Ini contoh status NIK-nya seperti apa, apakah valid, kemudian memiliki NUPTK atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang ada di tayangan. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja besok itu lengkapi profil. Nah, sekalian saja mumpung ada kita mungkin sesi tanya jawabnya singkat karena Bapak Ibu banyak gitu ya. Yang jadi kendala itu biasanya adalah di status NIK, karena status NIK kita masih bisa atau dipersilahkan bila ada NIK yang masih keliru dan lain sebagainya itu untuk melakukan proses perbaikan. Jadi kadang-kadang status NIK ini silang karena NIK-nya tidak valid. Tidak valid misalnya angkanya 111111000 dulu data lama dan lain sebagainya. Nah ini silakan Bapak Ibu perbaiki di Perval GTK yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu lakukan update datanya di sana. Nanti secara otomasi akan terkoneksi ke SIM PKP dan terupdate. Kalau yang lain-lainnya cut off semuanya menggunakan data cut off. Jadi bila silangnya terlalu banyak itu itu otomatis tidak akan ini. Tapi untuk yang NIK memang Bapak Ibu harus perbaiki kalau memang ada kesalahan. Nah, ini yang kedua yang sering sekali jadi pertanyaan di kami. PPG itu merupakan bagian dari SIM PKB. SIM PKB mempunyai profil. Ini contohnya ini ya, di kiri ini ada profil SIM PKB. Profil SIM PKB, update-nya itu live. Begitu ada update di Dapodik Pusat, maka akan terupdate ke sana. Yang jadi permasalahan adalah terkadang Bapak Ibu yang tidak terundang kemudian bertanya, saya sudah update data, saya sudah melakukan proses pemutakhiran data. Perlu Bapak Ibu ingat dan kami ingatkan kembali bahwa data yang digunakan sebagai referensi untuk PPG tahun 2022 tahap 2 adalah cut off per 21 Maret 2022. Jadi misalnya Bapak Ibu merubah tanggal 23, 24, 25, 26, 27 sampai kemarin atau hari ini, maka proses perubahan itu tidak akan tercatat meskipun di dashboard profil SIM PKB-nya itu tercatat berubah sesuai.
Tapi di PPG-nya karena kita secara rule atau basis data menggunakan cut off 21 Maret, maka data yang di PPG tidak akan berubah. Dan ini sering sekali pertanyaan ini itu diajukan baik kepada teman-teman LPMP. Dan mumpung kami ketemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, maka hal ini juga kami sampaikan, dan mohon hal ini dapat dimengerti karena memang kami menggunakan basis data sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian apa yang harus Bapak Ibu isi, yaitu melengkapi profil, mengunggah berkas, kemudian nanti baru teman-teman dari LPMP itu melakukan proses verifikasi. Kalau lulus, maka Bapak Ibu akan lulus. Perlu diingat bahwa ada 3 status yang akan terjadi. Yang pertama ditolak permanen. Ditolak permanen ini maksudnya adalah jika memang benar-benar Bapak Ibu yang mengunggah berkas tidak secara verifikasi dan validasi dianggap tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi ditolak, dan sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengajukan. Kalau setuju, saya pikir cukup jelas. Tapi kalau tolak perbaikan, ini Bapak Ibu diminta untuk memperbaiki. Dan ini masih ada kesempatan. Tapi kalau yang tolak warnanya merah seperti itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan proses pengajuan berkas atau memperbaiki. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lengkapi. Jadi tahap pertama, Bapak Ibu bisa melengkapi setelah tadi ada notifikasi undangan gitu ya. Lengkapi profil, isilah biodata diri sesuai yang ada. Kalau ada strip-strip dapodik seperti itu, maka itu menandakan bahwa data itu memang given, tidak bisa diubah. Ada beberapa data yang memang tidak bisa diubah yang kita ambil dari dapodik langsung berdasarkan cut off 21 Maret. Bapak Ibu lengkapi yang harus dilengkapi dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu unggah berkasnya jika ada yang diminta diunggah, dan lengkapi juga linearitas, misalnya perguruan tingginya apa, kualifikasinya apa, bidang studinya apa, dan lain sebagainya. Nah, di bawah itu ada kolom bidang studi PPG. Ini terjadi sekali, dan pertanyaan ini pernyataan ini kami kembali ulang. Gini Bapak Ibu, terkadang tadi seperti disampaikan oleh Bu Vina bahwa sesuaikanlah dengan tabel linearitas yang ada, bukan dengan apa yang Bapak Ibu ajar saat ini. Jadi referensinya itu adalah ijazah, kelulusan S1-nya atau D4-nya dengan tabel linearitasnya yang mencakup bidang studinya. Terkadang begini Bapak Ibu, kadang-kadang karena merasa saya mengajar A, kemudian saya lulusannya ternyata tidak sesuai dengan A secara linearitas saya mengajarnya, dipaksa mengajukan bidang studi tersebut. Nanti ujung-ujungnya akan ditolak perbaikan. Ada 5 kali atau 6 kali pengalaman PPG dari tahap 1 itu sampai 5 kali. Bahkan teman-teman dari LPP itu sudah memberikan opsi, silakan dipilih untuk bidang studi ini yang linear. Karena dilihat ijazahnya dengan apa yang diajukan bidang studi PPG-nya itu tidak linear. Jadi jangan dipaksa dengan yang tidak linear. Nanti ditolak perbaikan, tolak perbaikan. Biasanya teman-teman LPP itu beberapa kali tolak perbaikan itu langsung diberikan arahan. Kalau memang tidak, itu langsung ditolak permanen biasanya di mendekati akhir-akhir itu. Kadang-kadang. Jadi mohon nanti Bapak Ibu sekali lagi sesuai dengan arahan Bu Vina tadi, itu monggo nanti disesuaikan dengan tabel linearitas yang ada. Mungkin tadi tambahan nanti saya dengar dari teman-teman Bu Vina dan Bu Neneng itu ada tools untuk melakukan simulasi linearitas. Tadi mungkin kelupaan untuk menyampaikan, nanti bisa disampaikan kembali. Nah, setelah lengkap, status ini Bapak Ibu, ada status ini centang. Kalau sudah centang semua, ini simulasi ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah centang semua gitu ya. Kalau sudah centang semua, baru Bapak Ibu jangan dianggap kalau sudah centang semua berarti sudah selesai. Belum. Karena bisa jadi centang itu kan Bapak Ibu masih mengunggah berkas yang ada yang perlu diperbaiki, atau asal mengunggah berkas yang penting melihat dulu proses dan lain sebagainya. Ya. Jangan lupa yang ini, ajukan. Kalau ajukan baru ya nanti diklik ajukan perbaikannya, ajukan perbaikan. Ini yang jadi masalah, tadi disampaikan oleh Bu Vina. Ini yang menjadi masalah.
Kenapa jadi masalah? Karena tidak diajukan, berkas sudah diunggah, sudah di ini, dan lain sebagainya. Sempat kami mendapat kondisi yang pelik, apa diotomasi saja diajukan. Ya gawat juga kalau nanti memang bukan kehendak dari Bapak Ibu guru untuk mengajukan. Jadi akhirnya kita tetap agar Bapak Ibu punya memiliki secara sadar untuk melakukan proses pengajuan, maka tetap harus diklik. Jangan lupa untuk diklik. Sama satu lagi Bapak Ibu, ini jika tolak perbaikan. Di atas ini contoh jika diperbaiki. Harap dibaca atau harap diperhatikan betul-betul jika ada Bapak Ibu menerima notifikasi tolak perbaikan dari Bapak Ibu admin kita yang ada di LPMP. Ini contohnya, silakan unggah dokumen ijazah yang lebih jelas. Khawatirnya nanti ketika diperbaiki ijazah yang diunggah sama aja. Nah, jadi lucu juga nanti. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi ijazah yang diunggah tetap ijazah yang itu diajukan ulang. Akhirnya LPMP menotifikasi, tolong yang lebih jelas, diajukan ulang lagi. Ya mohon diperhatikan dengan baik, ya Bapak Ibu sekalian. Notifikasi-notifikasi bagi Bapak Ibu yang melakukan proses, yang menerima notifikasi tolak perbaikan. Saya pikir itu Bapak Ibu, jadi sampai proses ajuan saja. Nanti setelah itu akan menerima di verbal dan kemudian akan menemukan akan menerima notifikasi lebih lanjut setelah proses verbal ini selesai dilakukan dan seleksi administrasi ini diselesaikan. Jadi itu kira-kira bayangannya. Jadi Bapak Ibu, langkahnya secara kesimpulan itu sederhana. Ses kesim PPG-nya, lengkapi profilnya, unggah berkasnya, ajukan. Itu keempat, ajukan. Kelima, cek secara berkala. Siapa tahu kalau Bapak Ibu yang sudah disetujui, alhamdulillah langsung selesai, bisa libur lebaran, menunggu pengumuman saja, gitu ya. Kalau yang perbaikan silakan diperbaiki. Kalau yang sudah ditolak, ya mohon maaf, mungkin di kesempatan lain kali nanti bisa mengikuti lagi. Catatan dari saya, mohon dapat dipantau secara berkala aplikasi SIM APKB-nya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan ke Bu Imas selaku moderator. Terima kasih.